Muhammad wa ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bu Ola dan Bu Nurul dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 2 SPH kelas pendidikan biologi B2020 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sirkulasi 2. Nah, anggota kelompok 2 itu beranggotakan Juliana Muawanah, Muhammad Nur Wahab, saya sendiri, dan yang terakhir Nadra Kitria Suhaika. Nah, di sirkulasi 2 ini, kami kelompok 2 akan menjelaskan tentang pola dasar arteri dan evolusinya dalam peredaran darah vertebrata. Yang kedua, pola dasar vena dan evolusinya dalam peredaran darah vertebrata. Yang ketiga, struktur mikroskopis arteri. Dan yang terakhir, struktur mikroskopis vena. Nah, pada pola dasar pengembangan arteri dan vena akan dijelaskan oleh Nadra Kitria Suhaika. Oke, jadi pertama kita akan membahas tentang pola dasar perkembangan arteri dan vena. Jantung, arteri, dan vena pada vertebrata merupakan hasil perkembangan dari lapis benih mesoderm yang membentuk suatu pola dasar atau basic pattern. Jadi, arteri dan vena sendiri dan jantung itu merupakan perkembangan dari lapis benih mesoderm. Terus, pola dasar atau basic pattern ini akan berubah sesuai dengan jenis hewannya. Perkembangan pola dasar ini akan menghilangkan komponen dasar pembuluh darahnya atau berganti menjadi pembuluh darah bagi suatu organ. Jadi, perubahan pola dasar pembuluh darah mengikuti pembentukan organ-organ tubuh. Selanjutnya, pola dasar arteri dan evolusi perkembangan arteri pada vertebrata. Yang pertama, pola dasar perkembangan arteri. Jadi, arteri ini punya 3 komponen dasar. Yang pertama itu aorta dorsal, yang kedua ada aorta ventral, dan yang ketiga ada 6 pasang lengkung aorta. Ini 6 pasang lengkung aorta. Ketiganya terdapat pada embrio vertebrata. Selanjutnya, setiap lengkung aorta memiliki arteri branchial efferent ventral yang membawa darah vena ke insang dan arteri branchial efferent dorsal yang mengambil darah beroksigen dari insang. Jadi ini di setiap lengkung ini itu arteri itu punya branchial efferent ventral dan branchial efferent dorsal. Selanjutnya lengkung pertama pada basic pattern arteri disebut dengan lengkung aorta mandibula. Yang kedua adalah lengkung aorta hyoid. Ya, terus yang ketiga, keempat, kelima, keenam itu disebut lengkung aorta ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Terus aorta dorsolateral di sini akan bergabung di belakang faring untuk membentuk aorta dorsal yang dilanjutkan ke bagian tengah punggung ke ekor sebagai arteri kaudal. Di sini nanti dia akan bergabung, akan membentuk aorta dorsal, kemudian dilanjutkan ke kaudal arteri. Selanjutnya, pada embrio manusia, bagian lengkung ke-1, kedua, dan ketiga, ke-1, kedua, dan kelima itu akan menghilang karena di lengkung ke-1, kedua, dan kelima ini tidak terbentuk organ tubuh. Nah, yang terbentuk itu ada di lengkung ke-6 di sini. Nah, lengkung ke-6 ini akan terbentuk pulmo. Maka lengkung aorta ke-6 akan berubah menjadi arteri pulmonalis. Jadi yang satu di sini akan hilang, yang kedua hilang, yang kelima juga akan hilang, dan yang terbentuk adalah lengkung aorta ke-6. Oke, selanjutnya. 6 dianggap sebagai jumlah dasar lengkung aorta untuk ikan. Jumlah ini berkurang bahkan menjadi 5. Pada hiu dan pari, hilang insang pertama. Pada kebanyakan ikan bertulang, lengkung aorta mandibula 1 dan hyoid alias lengkung aorta yang kedua itu menghilang dan jauh berkurang. Nah, jadi pada ikan di sini lengkung aorta 1 dan keduanya itu biasanya menghilang atau berkurang. Terus pada
Terus atau dipnoi itu ikan paru-paru. Jadi insang itu tidak berkembang dengan baik di sini. Jadi arteri pulmonalis muncul di bagian ke-6. Nah, arteri pulmonalis itu muncul di lengkung aorta ke-6 ini. Kemudian di kedua sisi menyuplai darah ke kantung udara atau ke paru-paru. Jadi ini arteri pulmonalis yang muncul di bagian ke-6 akan menyuplai darah ke paru-paru. Terus di urodel ada insang eksternal yang hadir sebagai organ pernapasan selain paru-paru. Arches aorta atau lengkung aorta ketiga, lengkung aorta 4, lengkung aorta kelima dan keenam itu muncul. Tetapi pasang kelima biasanya pada siren atau ampiuma dan necturus itu menghilang. Terus cabang yang timbul dari lengkung aorta keempat, kelima, dan keenam, jadi cabangnya akan membentuk kapiler di insang luar. Oke, selanjutnya pada larva anuran atau kecebong katak, susunan lengkungan aorta menyerupai urodel dewasa karena adanya insang. Jadi yang urodel sama anuran itu hampir menyerupai. Terus pada metamorfosis dengan hilangnya insang, jadi kalau misalkan anuran itu bermetamorfosis maka insangnya hilang, maka lengkung aorta pertamanya, keduanya, dan kelima akan menghilang sepenuhnya. Jadi yang ada itu hanya lengkung aorta ketiga, lengkung aorta keempat, dan lengkung aorta keenam. Jadi lengkung aorta ketiga ini akan bersama dengan bagian aorta ventral menjadi lengkungan karotis yang membawa darah beroksigen ke daerah kepala. Oke, terus lengkung aorta keempat sepanjang aorta punggung lateral ini akan membentuk lengkung sistemik di sini. Lengkung sistemik. Kemudian lengkung aorta keenam akan menjadi lengkung pulmocutenus yang memasok darah dari vena ke paru-paru dan kulit. Nah, jadi yang ini akan memasok darah ke vena, ke paru-paru, memasok darah dari vena maksud saya ke paru-paru dan ke kulit. Jadi intinya anuran dewasa itu hanya memiliki lengkung aorta 3, lengkung aorta 4, dan lengkung aorta 6. Oke, selanjutnya yang pada reptil. Pada reptil, insang sepenuhnya digantikan oleh paru-paru. Jadi di reptil yang muncul itu hanya lengkung ketiga, lengkung keempat, dan lengkung keenam. Lengkungan sistemik kanan. Ya sini. Lengkung sistemik kanan muncul dari ventrikel kiri yang membawa darah beroksigen ke lengkung karotis 3. Nah, jadi dari sini dia akan ke sini. Sistemik kiri yang keempat, yang kiri, ini dan aorta paru di sini, aorta pulmonalis berasal dari ventrikel kanan. Sistemik kiri membawa darah yang teroksigenasi atau campuran ke tubuh melalui aorta dorsal. Jadi yang kiri ini akan membawa darah yang teroksigenasi ke seluruh tubuh, sedangkan yang sebelah kanan itu akan membawa darah yang teroksigenasi ke paru-paru. Oke, terus pada burung, lengkung aorta ketiga, keempat, dan ketiga, 4, dan 6 itu muncul. Lengkung aorta ketiga dengan sisa aorta lateral dan ventral membentuk karotis yang timbul dari aorta sistemik. Kemudian lengkung aorta keempat akan membentuk aorta sistemik di sebelah kanan aja. Jadi dia membentuk aorta sistemik di sebelah kanan. Kemudian dia bersatu dengan aorta lateral, sisinya sendiri, dan membentuk aorta punggung. Kemudian bagian sisi dari lengkung aorta keempat dari sisi sebelah kiri membentuk subclavia kiri. Sisanya akan menghilang dengan bersama dengan aorta punggung lateral. Terus lengkung aorta ke-6 di sini akan membentuk aorta paru.
Selanjutnya adalah pola dasar vena dan evolusi perkembangan vena pada vertebrata akan dijelaskan oleh Muhammad Munawahab. Ya, terima kasih kepada Yaya yang telah menjelaskan pola dasar arteri dan evolusinya perkembangannya. Lanjut kita akan menjelaskan pola dasar vena dan evolusi perkembangan vena pada vertebrata. Nah, di pola dasar perkembangan vena ini terdiri dari pertama vena vitellina, kedua vena cardinalis utama, ketiga vena cardinalis anterior dan posterior, dan yang terakhir sinus venosus. Nah, sebelum kalian tahu pada awal embrio, mungkin kita belum bisa menentukan bahwa terbentuknya vena vitellina atau vena umbilicalis dan vena cardinal. Nah, pada minggu kelima, kita bisa membedakan 3 pasang vena mayor dapat dibedakan, yaitu vena vitellina yang mengalirkan darah dari kantung kuning telur ke sinus venosus. Yang kedua, vena umbilicalis berasal dari villi chorionik dan membawa darah beroksigen ke embrio. Dan yang terakhir ada vena cardinal yang fungsinya mengalirkan tubuh embrio dengan benar. Nah, mari kita bahas tentang vena vitellina. Ada 2 vena vitellina, kanan dan kiri. Masing-masing dibagi menjadi bagian distal, tengah, dan proksimal oleh hati yang sedang berkembang. Nah, ini hati yang sedang berkembang nih teman-teman. Nah, namanya adalah liver buds. Nah, bagian distal dari 2 vena anastomosis di sekitar duodenum membentuk vena portal. Nah, teman-teman, di sini di atas duodenum ini, di sekitar duodenum ini bakal terbentuk vena portal. Nah, vena portalnya itu akan membentuk di sekitar sini, teman-teman. Nah, yang kedua, bagian tengah dari 2 vena yang membentuk sinusoid hati. Nah, vena vitellina akan membentuk sinusoid hati. Nah, ini teman-teman nih sinusoidnya akan terbentuk uh, berbarengan dengan perkembangan hati atau liver buds-nya. Yang ketiga, bagian proksimal vena kiri akan menghilang. Bagian ini akan menghilang nih teman-teman. Nah, ini akan menghilang dan akan kalau bisa dibilang di vena ini akan fokus terhadap sisi kanannya, tidak fokus terhadap sisi kirinya. Nah, bagian yang selanjutnya dan terakhir, bagian proksimal dari kanan di atas hepar untuk bagian hepatokodiak vena cava inferior. Nah, ini teman-teman bakal membentuk seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya adalah vena cardinal. Nah, vena cardinal membentuk sistem drainase vena utama embrio. Sistem ini terdiri vena cardinal anterior yang mengeluarkan bagian sepalik dan dari embrio. Yang kedua, vena cardinal posterior yang melarikan sisanya embrio. Dan yang terakhir, vena anterior dan posterior bergabung sebelum memasuki tanduk sinus dan membentuk vena cardinal communis yang pendek. Nah, selama minggu kelima hingga ketujuh, teman-teman, sejumlah vena tambahan terbentuk, yaitu yang pertama adalah vena subkardinal yang terutama akan mengalirkan ginjal. Yang kedua ada vena sacrokardinal yang mengalirkan darah ke ekstremitas bawah. Dan yang ketiga, vena suprakardinal yang mengalir ke dinding tubuh melalui vena intercostalis, mengambil alih fungsi vena cardinal posterior, akan menggantikan vena cardinal posterior. Nah, ini teman-teman. Nah, selanjutnya ada vena cardinalis anterior. Nah, vena cardinalis anterior ini ya ada kanan dan kiri juga sama seperti vena vitellina dan anastomosis diantaranya. Yang pertama, vena kiri menghilang kecuali bagian terminalnya yang dipertahankan sebagai pembuluh darah kecil vena intercostalis superior kiri. Yang kedua, anastomosis yang membentuk vena brachiocephalika kiri. Dan yang ketiga, bagian proksimal dari vena cardinal kanan dengan vena cardinal communis yang membentuk vena cava superior.
Dan yang terakhir, bagian distal vena kanan membentuk vena brachiosephalika kanan. Yang selanjutnya adalah vena cardialis posterior. Vena cardialis posterior terdapat dua juga nih sama teman-teman, kanan dan kiri. Nah, yang pertama, perkembangan sebagian besar vena cardialis posterior menghilang di kedua sisi, dan vena supracardinal mengambil tempatnya atau mengambil alih. Yang kedua, vena supracardinal kanan dengan sebagian kecil dari kardinal posterior kanan, vena yang membentuk vena azygos akan membentuk vena azygos. Nah, vena azygos itu yang ini teman-teman, akan menggantikan azygos akan menggantikan vena posterior kardinalnya. Nah, yang ketiga, vena supracardinal kiri membentuk vena hemazygos dan mengalirkan ke vena azygos. Nah ini teman-teman, vena hemizygos bakal dibentuk atau menggantikan vena cardinalis posterior dan mengalirkan atau membuat sambungan ke azygos atau yang tadinya vena supracardinal kanan. Atau yang terakhir ada sinus venosus. Sinus venosus adalah pangkal sebelum memasuki peredaran darah vena. Nah, sinus venosus peredaran darah vena dari tanduk kanan dan kiri. Satu, setiap tanduk menerima 3 vena, vena umbilicalis, vena cardinalis communis, dan vena vitellina. Nah, yang terakhir, sinus berhubungan luas dengan atrium primitif melalui lubang sinoatrium. Ini teman-teman, bakal membentuk yang di sini adalah anterior cardinalis vena, posterior umbilicalis vena, di sini vena vitellina, di sini common cardinalis vena, di sini posterior juga teman-teman. Dan di sini sinoatrial junction adalah sambungan ke atas atau sebelum masuk ke peredaran darah vena ini. Begitu. Oke, lanjut. Oke. Nah, yang selanjutnya ada evolusi perkembangan vena. Nah, seperti dalam kasus arteri, vena dari vertebrata yang berbeda diatur pada denah dasar yang sama. Variasi apapun yang ditunjukkan oleh mereka mengikuti urutan dalam rangkaian vertebrata. Dalam perkembangannya, sistem vena vertebrata yang lebih tinggi melewati tahapan yang terlihat pada embrio bentuk yang lebih rendah. Nah, yang pertama adalah saat hati sedang terbentuk bagian proksimal dari vena vitellina atau vena substantinal membentuk vena hepatik antara hati dan jantung. Nah, bagian distal vena vitellina kiri atau vena substantinal menjadi vena portal hepatik yang membentuk sinusoid di dalam hati untuk memunculkan sistem portal hati yang ada di semua. Nah, vena cardinal menetap sebagai vena jugularis interna atau disebut juga anterior cardinal vena. Kecuali pada ikan nih teman-teman. Vena cardinal biasa menjadi vena prekaval yang masuk ke sinus venosus, amfibia atau reptilia, atau daun telinga kanan, burung, atau yang ada di mamalia. Vena subclavia terbentuk di setiap lengan depan yang bergabung dengan vena prekaval. Vena caudal kehilangan koneksinya dengan vena subtentinal dan subkardinal. Bagian anteriornya terbagi menjadi 2 cabang yang bergabung dengan vena cardinal posterior di semua kecuali mamalia. Nah, vena cardinal posterior tetap ada seperti pada ikan. Tetapi, pada ikan lainnya, masing-masing terpecah menjadi 2 bagian. Bagian anterior yang menghilang pada amfibi, reptil, dan burung, tetapi pada mamalia, bagian anterior kanan membentuk vena azygos, bagian kirinya mungkin membentuk vena hemizygos yang
kehilangan hubungannya dengan prekafal dan bergabung dengan azigos oleh anastomosis transversal. Bagian posterior dari vena kardinal posterior yang bergabung dengan vena kaudal menjadi vena portal ginjal. Nah, vena portal ginjal. Vena portal ginjal di setiap sisi membentuk kapiler di ginjal untuk membentuk sistem portal ginjal yang lengkap pada ikan, amfibi, dan reptil, tetapi menjadi jauh berkurang pada burung dan tidak ada pada mamalia karena bagian posterior vena kardinal posterior menghilang pada mamalia. Next ya. Nah, pembuluh darah portal ginjal ikan mengumpulkan darah hanya dari ekor, tapi pada amfibi, reptil, dan burung, mereka juga merebut pembuluh darah dari kaki. Nah, pada beberapa ikan dan semua tetrapoda, vena vitellina bergabung dengan vena subkardinal untuk membentuk vena postkafal. Nah, pada amfibi dan reptil, vena postkafal ini meluas ke ujung posterior ginjal. Pada burung, bergabung dengan vena portal ginjal sehingga mengurangi sistem portal renal. Pada mamalia, vena postkafal bergabung dengan vena dari kaki dan ekor. Sehingga vena postkafal bergabung dengan vena dari kaki dan ekor, sehingga sistem portal ginjal benar-benar dihilangkan. Nah, bakal hilang nih teman-teman. Yang vena portal vein ini bakal hilang di mamalia. Seperti teman-teman. Dan pada amfibi, reptil vena postkava meluas ke ujung posterior. Nah, sinyal postkava ini akan meluas ke sini teman-teman nih. Akan meluas ke sini teman-teman. Itu dia. Nah, dalam bentuk dua perut vena lateral tetap seperti pada ikan, tapi dari dipnoid ke atas mereka bergabung dengan membentuk vena perut anterior yang bergabung dengan vena portal hepatik dekat hati. Vena perut anterior dengan demikian menghubungkan portal ginjal dan sistem portal hepatik. Nah, vena ilaica ini bakal terbentuk di setiap kaki belakang yang bergabung dengan vena anterior abdomen. Nah, vena perut anterior mulai kehilangan kepentingannya pada reptil. Pada burung dimodifikasi untuk membentuk vena epigastrik. Epigastrik dan congiomesentrika. Pada mamalia menghilang kecuali tachyglossus. Nah, dalam bentuk pernapasan udara, vena pulmonalis tumbuh dari daun telinga kiri dan masuk ke paru-paru. Dan yang terakhir, vena umbilikal atau juga allantoid embrio menghilang saat paru-paru berfungsi sebagai organ pernapasan. Nah, vena umbilikal ini bakal hilang di saat organ paru-parunya sudah terbentuk di peredaran darah arteri. Seperti itu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Juliana Muawana. Baik, saya akan menjelaskan tentang struktur mikroskopis dari arteri dan vena. Next. Pada arteri, arteri merupakan pembuluh yang mengantarkan darah keluar dari jantung, dapat diklasifikasi atas 3 kategori. Yang pertama itu tipe elastis, yang kedua tipe muskuler, yang ketiga arterior, yang keempat kapiler berasal dari ujung akhir arterior. Nah, tipe elastis ini inilah yang menerima darah langsung dari jantung. Sedangkan tipe muskuler ialah yang mendistribusikan darah ke berbagai organ, sedangkan anterior merupakan pengatur distribusi darah ke jala-jala kapiler melalui vasokonstriksi dan vasodilatasi. Next.
Pembuluh arteriol secara histologi ada 3 lapisan. Yang pertama itu tunika intima, tunika media, dan tunika adventitia. Tunika intima ini terdiri atas selapis sel gepeng atau sel endotel yang membatasi lumen dengan jaringan ikat subendotel. Sedangkan tunika media ini terdiri dari sel otot polos yang tersusun konsentris dan jaringan ikat fibroblastis. Yang terakhir tunika adventitia. Nah, tunika adventitia ini merupakan lapisan paling luar terdiri dari jaringan ikat fibroelastis. Next. Vena, ciri-ciri vena itu yang pertama mengangkut darah ke jantung, yang kedua jumlah lebih besar daripada arteri, yang ketiga mendekati jantung diameter makin besar, yang keempat biasanya berada di dekat arteri, yang kelima ketebalan dinding lebih tipis dengan valvula, yang keenam biasanya pada sediaan dalam kondisi kolaps. Next. Perbandingan vena dan arteri. Nah, bisa dilihat pada dinding arteri dan vena memiliki Jadi pada dinding vena dan arteri ini mereka memiliki tunika intima, tunika media, dan tunika adventitia. Nah, pada arteri memiliki tunika media yang lebih besar. Tunika medianya dia lebih besar dibanding yang arteri dan memiliki lumen yang relatif sempit. Lumennya lebih sempit dibanding vena. Lalu sedangkan vena ini ya memiliki lumen dan tunika adventitia yang paling tebal. Next. Lalu arteri elastis. Arteri elastis ini arteri terbesar yang mengandung sejumlah materi elastis dan teregang oleh darah saat jantung berkontraksi. Jika tolong di zoom bisa gak gambarnya? Jadi pada gambar M ini menunjukkan tunika media. M ini merupakan tunika media. Nah, tunika medianya ini tebal yang terdiri atas banyaknya lamela elastis yang berkembang. Lalu tekanan darah kuat yang berdenyut ke dalam arteri tersebut selama sistol meregangkan dinding arteri yang akan menurunkan tekanan dan memungkinkan berlanjutnya aliran darah yang deras selama diastol. Lalu ada di atas ini sebenarnya ada tunika intima. Nah, lalu ada A ini di bawah, yaitu tunika adventitia yang mengandung fasa vasorum. Next. Tunika dinding vaskular. Dilihat pada gambar ini merupakan pembandingan ketiga lapisan utama atau tunika di arteri dan vena terbesar. A ini merupakan gambar yang A ini merupakan aorta, sedangkan yang kanan ini yang B merupakan vena cava. Nah, I yang di atas ini merupakan tunika intima. Tunika intima ini dilapisi oleh sel endotel gepeng yang memiliki jaringan ikat longgar subendotel. Nah, M ini tunika media. I dan M, tunika media dan tunika intima ini dipisahkan oleh
IEF ini yaitu lamina elastis interma. Nah, tunika media di aorta atau arteri besar lebih besar dibandingkan tunika media pada vena yang lebih banyak elastin. A merupakan tunika adventitia. Nah, di tunika adventitia ini juga terdapat serat elastin yang relatif tebal di vena besar. Nah, V adalah fasa vasorum yang terlihat di tunika adventitia. Next. Lalu ada fasa vasorum. Fasa vasorum merupakan dinding pembuluh besar seperti aorta dapat di tunika adventitia. Fasa vasorum merupakan suatu suplai yang membawa oksigen dan nutrien lain ke sel setempat yang berada jauh dari lumen yang diberi makan oleh darah di tempat tersebut. Sama aja kayak tadi, A ini merupakan arteriol, terus lalu V ini merupakan venula. Nah, disinilah venula inilah yang membentuk fasa vasorum. Tunika adventitia arteri besar juga lebih sedikit dipersarafi oleh saraf simpatis kecil atau N. N ini merupakan saraf simpatis kecil. N ini untuk mengatur vasokonstriksi. Next. Lalu ada arteri muskular. Arteri muskular adalah arteri ini semakin jauh dari jantung. Nah, arteri ini berangsur-angsur memiliki lebih sedikit elastin dan lebih banyak otot polos di dindingnya. Di tunika media, potongan melintang melalui arteri muskular memperlihatkan berbagai lapisan otot polos. Lalu di sini ada endotel, lapisan endotel. Next. Lalu ada badan glomus. Badan glomus adalah dua struktur kecil atau 0,5 sampai 5 mm yang menyerupai ganglion yang ditemukan di dekat percabangan. Nah, pada gambar yang A ini merupakan karotis komunis. Nah, jadi di sana itu terdapat banyak kapiler sinoid. Nah, C ini merupakan kapiler sinoid. Nah, kapiler sinoid ini terikat dengan kumpulan sel glomus. Kumpulan sel glomus itu yaitu G merupakan kumpulan glomus. Dengan sitoplasma dan inti bundar yang terisi dengan resikel berbagai neuron transmitter yang terlihat di B. Nah, sini. Nah, sedangkan S di sini itu dia merupakan sel selubung. Sel selubung penyangga dengan inti memanjang yang berhubungan dengan kelompok sel glomus. Nah, sel glomus membentuk hubungan sinaptik dengan serabut dendrit nevus glossopharyngeus. Sel glomus membentuk hubungan sinaptik dengan serabut dendrit nevus glossopharyngeus. Nah, perubahan kadar CO2, O2 dan H+ dalam darah sinoid dideteksi oleh sel glomus komereseptik yang melepaskan neurotransmitter yang mengaktifkan saraf sensorik untuk meneruskan informasi tersebut ke otak. Next. Lalu ada arteriol.
Bisa dilihat ini gambar yang pertama ini merupakan arterior anterior ini merupakan pembuluh mikro dengan tunika intima yang hanya terdiri atas endotel. Ini merupakan endotel. Nah, anterior hanya memiliki tunika media. Saya lihat ya, ada M ini tunika media. Dengan hanya satu atau dua lapisan polos dan tunika adventitia yang tipis. Lalu pada gambar B ini ada 3 arterior yang terlihat dengan ukuran yang berbeda dan kapiler. Nih, 1, 2, 3. Ini merupakan arterior. Nah, sedangkan gambar yang paling bawah itu gambar C, arterior merupakan arterium mesenterium besar yang terpotong oblik dan memanjang dan secara jelas memperlihatkan sel endotel. Nih, pada anak panah ini merupakan sel endotel. Dan pada gambar C ini terdapat 1 atau 2 lapisan otot polos di tunika media. Bisa lihat ya, tunika media. Di tunika media ini terdapat 1 atau 2 lapisan otot polos yang terpotong secara transversal. Nah, tunika adventitia lalu bergabung. Tunika adventitia ini bergabung secara bertahap dengan jaringan ikat yang berdekatan. Next. Lalu ada kapiler dengan prisit. Pada gambar A, ini P merupakan sel kontraktil perivaskuler atau prisit yang berhubungan dengan kapiler. Lalu pada gambar B, B ini merupakan gambaran kapiler yang terpotong secara transversal yang memperlihatkan dinding tipis sel endotel yang dilapisi oleh lamina. Endotel sini ya. Lalu sel endotel memiliki sejumlah besar vesikel transitotik dan ujungnya tumpah tindih dan terikat erat oleh taut kedap. Sini. Ini merupakan taut kedap. Prisit yang dikelilingi oleh lamina dapat berproliferasi membentuk sel otot polos saat suatu kapiler bertransformasi menjadi suatu arteriol atau venula setelah terjadinya cedera. Next. Lalu ini merupakan gambar dari kapiler. Nah, yang A ini merupakan gambar dari kapiler kontinu. Kapiler kontinu ini yang menjalankan kontrol terketat dengan menentukan jenis molekul yang meninggalkan dindingnya atau memperlihatkan potongan melintang pada kapiler. Nah, ini merupakan gambar kapiler potongan melintang pada kapiler kontinu. Ada nih, N di sini merupakan inti dari kapiler kontinu. Lalu ada mata panah di sini, itu merupakan taut erat atau kadap di sepanjang lipatan yang tumpang tindih antar kedua sel. Lalu ada panah kecil di sini, itu merupakan sejumlah besar vesikel transitotik. Dan panah yang panjang ini merupakan memperlihatkan juluran sitoplasma lebar yang mengidentifikasi fagositosis yang konsisten dengan keberadaan vakuola dan lisosom padat elektron. Lalu semua material yang menyeberangi endotel kapiler kontinu harus menembus sel biasanya melalui difusi atau transitosis. Lalu yang gambar B itu merupakan gambar ini tuh merupakan gambar kapiler berfenestra yang terpotong secara transversal.
Kapiler berfenestra ini dikhususkan untuk mengambil molekul seperti hormon pada kelenjar endokrin atau untuk aliran keluar molekul seperti pada sistem filtrasi ginjal. Lalu pada panah bisa dilihat pada panah ganda yang di permukaan luar endotel itu adanya lamina ekstema. Sini adanya lamina ekstema. Lalu di sel ini terdapat aparatus Golgi, yaitu di sini terdapat aparatus Golgi dan di sini terdapat inti sel, lalu ada sentriol, di sini ada sentriol. Nah, kapiler berfenestra ini memungkinkan pertukaran molekul yang lebih bebas ketimbang di kapiler kontinu yang ditemukan pada dinding usus ginjal dan kelenjar endokrin. Di anak panah ini itu sebenarnya ada diafragma yang menutupi banyaknya fenestra tipikal. Lalu kita ke gambar yang di bawah ini. Gambar yang di bawah ini merupakan kapiler sinusoid, memiliki diameter yang lebih besar ketimbang kapiler lainnya. Nah, kapiler sinusoid ini dikhususkan tidak hanya untuk pertukaran molekul secara maksimal antara darah dan jaringan, tetapi juga untuk pergerakan sel darah secara mudah melalui endotel. Lalu pada gambar yang di bawah ini, S merupakan sinoid yang tampak di sini tuh berada di sumsum tulang dan dikelilingi oleh jaringan yang mengandung adiposit. Jaringan yang mengandung adiposit A ini merupakan jaringan yang mengandung adiposit dan sel hematopoietik. H ini ada H merupakan sel H ini merupakan sel hematopoietik. Lalu endotel lebih tipis dan inti sel lebih sulit ditemukan. Jadi di kapiler sinusoid ini endotel lebih tipis dan inti selnya lebih sulit ditemukan dibanding dengan kapiler yang lain-lain. Next. Lalu ada venula. Venula ini transisi dari kapiler menjadi venula terjadi secara bertahap. Venula pasca kapiler serupa secara struktural dengan kapiler. Venula pasca kapiler berpartisipasi dalam proses pertukaran antara darah dan jaringan. Venula-venula ini bertemu menjadi venula pengumpul yang memiliki lebih banyak sel kontraktil dengan ukuran yang lebih besar. Venula dikelilingi oleh tunika media yang dapat dikenali dengan 2 atau 3 lapisan otot polos yang disebut venula muskular. Venula ini merupakan serangkaian yang lebih tersusun dan lebih besar yang berada di antara kapiler dan vena. Pada gambar yang A ini, venula pasca kapiler menyerupai kapiler besar yang memiliki endotel dengan jumlah kecil perisit. Nah, sini merupakan jumlah perisit. Lalu ada venula pengumpul pada gambar B ini merupakan venula pengumpul yang terdiri atas endotel dengan banyaknya perisit atau sel polos. Lalu gambar yang C ini merupakan venula muskular yang memiliki tunika media dengan sekitar 3 lapis otot polos di sejumlah area. Tunika media ya. Lalu terdapat juga tunika intima yang sangat tipis dari sel endotel. Tunika intima. Dan ada tunika adventitia dan arteriol. Nah, venula ini merupakan tempat di vaskular
Di tempat ini, sel darah putih meninggalkan sirkulasi dan menjadi fungsional di ruang interstisial jaringan saat jaringan tersebut meradang atau terinfeksi. Next. Lalu ada vena. Vena merupakan darah yang memasuki, jadi di vena ini darah yang memasuki vena menerima tekanan yang sangat rendah dan bergerak menuju jantung melalui kontraksi tunika media dan kompresi eksternal dari otot sekitar dan organ lain. Vena ini biasanya berjalan di dekat arteri dan diklasifikasi menjadi kecil, medium, besar berdasarkan ukuran dan perkembangan tunika. Bisa dilihat pada gambar yang A ini, pada gambar A ini ada V. V merupakan mikrograf dari vena kecil yang memperlihatkan lumen yang relatif besar dibandingkan dengan arteri muskular. Yang A ini merupakan arteri muskular. Jadi vena kecil ini memperlihatkan lumen yang relatif besar. Bisa dilihat ya, lumennya relatif besar dibanding dengan arteri muskular ya. Dengan tunika media yang tebal, tunika adventitia. Nah, di sini ada tunika media yang tebal dan tunika adventitia yang mengandung hanya satu atau dua lapisan atau polos. Jadi di dinding vena kecil ini sangat tipis. Dinding vena ini tuh sangat tipis nih. Nah, tapi dia mengandung satu atau dua lapisan atau polos. Nah, lanjut ke gambar 2. Gambar 2 ini yang B. Nah, gambar 2 ini merupakan gambar mikrograf pertemuan antara dua vena kecil yang memperlihatkan katup. Nih, anak panah ini merupakan katup. Katup ini merupakan lipatan tipis tunika intima yang menonjol ke dalam lumen yang bekerja untuk mencegah aliran balik darah. Lalu untuk gambar yang C, ini merupakan bisa dilihat MV ini merupakan vena medium. Nah, vena medium ini terlihat bahwa dinding lebih tebal daripada dinding arteri. Dinding pada vena ini lebih tebal dibanding dinding yang ada di arteri ini. Pada gambar yang D, ini bisa dilihat ya. Nih, di sini vena medium mengandung darah yang memperlihatkan lipatan katup. Dinding vena besar dengan katup. Next. Nah, dinding vena besar dengan katup ini, vena besar memiliki tunika media dan tunika adventitia. Nah, tunika media muskular yang sangat tipis dibandingkan dengan tunika adventitia yang terdiri atas jaringan ikat subendotelial dengan endotel di kedua sisi. Lanjut. Lalu ada kapiler limfa. Kapiler limfa ini mengalir cairan interstisial yang diproduksi saat plasma yang didorong vaskular mikro oleh tekanan hidrostatik tidak kembali semua ke darah melalui kerja tekanan osmotik. Nah, pada gambar yang pertama ini, yang A, mikrograf yang memperlihatkan suatu kapiler limfa yang terisi dengan cairan limfa. Merupakan cairan limfa. Memiliki dinding sel endotel yang sangat tipis dan diameternya cukup bervariasi di sini.
merupakan sel endotel. Lalu yang B ini merupakan gambar diagram yang memperlihatkan rincian pembuluh limfa. Nah, di sini bisa dilihat kapiler limfa terdapat endotel kapiler limfatik, ada cairan interstisial, ada limfa dan filamen penambatnya. Next. Lalu yang terakhir ada pembuluh dan cut limfa. Pembuluh limfa dibentuk oleh penyatuan kapiler limfatik, tetapi dindingnya tetap sangat tipis. Nah, pada gambar A ini, potongan melintang yang memperlihatkan suatu pembuluh limfa. LF ini merupakan suatu pembuluh limfa, potongan melintang dari pembuluh limfa yang dekat dengan fenula. Ini fenula. Lalu ada gambar B. Ini LV merupakan pembuluh limfa. Jadi di pembuluh limfa ini di otot terpotong secara longitudinal yang memperlihatkan suatu katup. Nih, katupnya. Jadi yang katup ini berperan untuk aliran satu arah limfa. Panah tebal memperlihatkan arah aliran limfa. Panah tebal ini memperlihatkan arah aliran limfa, dan panah putus-putus ini memperlihatkan mekanisme katup dalam mencegah aliran balik limfa. Lalu untuk pembuluh limfa yang kecil, yang ini adalah kapiler limfa dengan dinding yang terdiri atas endotel saja. Nah, next. Sekian dari kelompok kami tentang sistem sirkulasi 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.